just for reminder bahwa kelas Plan, Serve, and Lead akan dimulai dalam waktu 2 minggu lagi. So saya lihat pendaftarannya udah banyak banget, dan I hope kalau saudara sudah memutuskan saudara tertanam di dalam gereja ini sebagai gereja lokal saudara, saudara boleh masuk di dalam yang namanya kelas Plan. Dan saudara yang sudah di kelas Plan, saudara next steps ke kelas Serve untuk saudara dipersiapkan dibangun sebagai seorang builders yang memberikan kontribusi di dalam gereja ini. Dan kalau saudara sudah di kelas Serve, saudara melangkah ke step berikutnya, yaitu di kelas Lead, dipersiapkan untuk memimpin dan memuridkan orang lain. Dan minggu depan, anniversary, jangan lupa saudara, 12 tahun kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. The best is yet to come buat kita semua. Dan I'm so excited, dan saya harap saudara bisa hadir dan saudara ajak teman-teman dan keluarga saudara. Karena minggu depan menjadi ibadah yang spesial tentunya. Saya harap suara saya oke ya. Kok makin ngeluh, makin ngebas, makin seksi. Kayak Rod Stewart nggak gitu. Kalau yang saudara senyum-senyum, saudara tahu Rod Stewart. Kalau yang nggak senyum, percaya aja lah bahwa Rod Stewart itu ada. Oke, saudara siap menerima pesan Tuhan pada hari ini? Ya siap, keluarkan catatan saudara. Tema kita bulan ini adalah perseverance in process. Bertekun di dalam proses. Dan saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berproseslah. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dan dia sangat menghargai yang namanya proses. Kalau kita ingat di awal penciptaan langit dan bumi, kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 5 hari? Kenapa enggak Tuhan sekali berfirman aja, biar sekali berfirman semuanya jadi? Karena Tuhan senang berproses. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia itu juga dengan sebuah proses. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah itu dibentuk dengan tangannya sendiri dan dihembuskannya nafas kehidupannya kepada manusia itu. Kalau saya renungkan, kenapa mesti ada dibentuk segala, mesti dihembuskan lah. Kenapa sih nggak sekali berfirman aja seperti pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kenapa Tuhan harus repot-repot? Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu suka yang namanya sebuah proses. Alkitab mengatakan, bahkan Alkitab mengatakan bahwa di Mazmur 1:9-13 di dalam bahasa Indonesia masa kini, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Pernah kebayang nggak kenapa sih kok seorang bayi manusia itu harus dikandung oleh ibunya selama waktu hampir 9 bulan. Kenapa nggak langsung jadi aja, seminggu 2 minggu tiba-tiba langsung jadi? Kenapa butuh proses dibentuk dari satu bagian ke bagian yang lain, pertumbuhan dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain? God is God of process. Saya mau setiap saudara, ketika saudara pulang, saudara punya satu mindset bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berproses. Banyak hal yang dia selesaikan dalam hidup ini melalui sebuah proses. Orientasi Tuhan adalah proses, karena dia senang yang namanya sebuah proses. Gereja ini ada selama 12 tahun terakhir juga karena proses. Saudara bisa tertanam dan akhirnya bertumbuh di dalam gereja ini juga karena sebuah proses. Dan kita tahu bahwa Tuhan kalau berproses nggak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah terlalu lambat. Dia tahu waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Bisa katakan amin. Kalau begitu kita tahu ini bahwa kebenaran ini, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini proses itu ada sesuatu yang kita nggak bisa hindari.
Nah pertanyaannya adalah, pada saat proses itu tidak bisa dihindari, respon kita terhadap proses itulah, itu yang menentukan. Respon kita terhadap proses itulah yang akan menentukan apakah kita akan bertumbuh di dalam proses itu atau justru malah kita gagal di dalam proses itu. Saya tulis sebuah quote begini. Karena seringkali permasalahan terbesar bukanlah pada prosesnya, tetapi pada respon kita terhadap proses itu sendiri. So karena proses itu nggak bisa dihindari, jadi respon kita terhadap proses itu, itulah yang jauh lebih penting daripada proses itu sendiri. Saya menemukan bahwa seringkali yang menjadi target Tuhan di dalam proses itu adalah ketika dia ingin membentuk karakter kita, pada saat dia ingin memurnikan karakter kita. Entah itu ego kita, entah itu ketaatan kita, entah itu kesetiaan kita. Tuhan ingin membentuk dasar kepercayaan kita. Rasa aman kita ada pada Tuhan atau pada hal yang lain. Nilai-nilai yang kita hidupi. Tuhan bisa uji itu. Tuhan bisa bawa kita dalam proses dalam iman kita. Tuhan bisa bawa proses kita dalam kapasitas kita yang diperbesar oleh Tuhan. Tuhan bisa bawa kita dalam proses untuk pengenalan akan Tuhan yang lebih. Atau kita mengenal diri kita sendiri. Pertanyaan saya, pada saat itu terjadi atau sedang terjadi, atau mungkin saudara sedang mengalami itu, respon kita itu seperti apa? Karena itu yang akan menentukan. Nah, target Tuhan dalam diri kita melalui proses itu yang kita alami, saya rangkum. Ini saya coba rangkumkan, ada 4 hal. Yang pertama adalah karakter. Tuhan tuh ingin memproses karakter kita. Tadi saya bilang kesetiaan kita, ketaatan kita, kesabaran kita, sukacita kita, kasih kita. Tuhan terus proses. Kalau kita berusaha menjadi orang yang sabar, Tuhan gak kasih orang yang baik-baik saja mungkin. Tuhan bisa kasih saudara orang yang paling bisa membuat saudara gak sabar. Kalau saudara belajar di proses Tuhan untuk mudah mengampuni, maka Tuhan mungkin gak kasih orang yang mudah, yang manis, yang baik. Mungkin dia kasih saudara, di sekeliling saudara orang yang ngejengkelin saudara. Karena sebenarnya Tuhan ingin proses kehidupan saudara. Ngerti gak maksud saya? Pada saat saudara, Tuhan ingin membentuk kesetiaan saudara atau ketaatan saudara, Tuhan mungkin kasih perhadapan kepada saudara bukan hal-hal yang baik, yang manis. Mungkin dia kasih hadapan saudara, izinkan saudara untuk hadapi hal-hal yang mungkin berat. Di mana kesetiaan saudara itu diuji. Apakah saudara setia mengikuti Tuhan sampai akhir? Atau saudara bilang, cukup Tuhan, aku gak mau ikut engkau lagi. Sehingga saudara hilang dari gereja, hilang dari Tuhan. You get my point? Ketika ego kita, Tuhan lihat ego, aku nggak mau egomu itu ada hidup dalam hidupmu. Aku mau aku yang semakin besar di dalammu, kata Tuhan. Pada saat ego kita besar, Tuhan proses. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan itu bisa dari dasar kepercayaan kita. Apakah dasar kepercayaan dalam hidup kita ini ada hanya pada Tuhan atau kepada hal-hal yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Misalkan prestasi kita, pencapaian kita, pengalaman kita, posisi kita. Mungkin penampilan kita, atau dasar kepercayaan kita, rasa aman kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan proses itu. Gengsi kita. Kalau hari-hari saudara diproses sama Tuhan soal gengsimu, jalani aja prosesnya. Sampai pada saat satu titik saudara merasa, gua gak lagi gengsi lagi dalam hidup ini. Kapasitas saudara, Tuhan bentuk. Tuhan stretch sedemikian rupa. Kalau ada hal-hal datang dalam hidup saudara, jangan saudara berpikir bahwa, aduh kenapa ya Tuhan ya. Padahal sebenarnya Tuhan lagi memperbesar kapasitasmu. Supaya apa? Supaya engkau sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa masuk ke dalam destiny Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang keempat, saudara kenal. Yang keempat kenal. Supaya pada saat proses terjadi, Tuhan ingin supaya setiap kita mengenal Dia
lebih lagi. Atau mengenal diri kita, siapa diri kita lebih lagi. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan, ini tadi baru intro, saya belum khotbah. Nah, ini saya baru mulai khotbah. Saya mau bagikan dari semua tadi proses yang kita ketahui, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Musuhnya dari proses itu apa? Yang bisa menghalangi kita untuk kita terus berjalan di dalam proses itu. Yang pertama, saudara catat, kekecewaan. Disappointment. Kenapa orang bisa kecewa sih? Karena antara ekspektasi dan realita itu terjadi yang namanya perbedaan. Saya expect seperti ini, tetapi realitanya tidak terjadi seperti itu. Nah, semakin besar gapnya antara ekspektasi saudara dengan realita yang saudara hadapi, semakin besar itulah potensi kekecewaan setiap orang. Nah, yang saya mau bagikan adalah kita belajar untuk bisa mengelola ekspektasi kita. Belajar untuk bisa mengelola our expectations. Kita mesti manage our expectations. Supaya apa? Supaya pada saat dalam perjalanan dan di dalam prosesnya, kita gak salah memiliki persepsi atau perspektif tentang sesuatu. Tapi persepsi kita atau perspektif kita itu ada pada kebenaran. Contohnya, tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka proses. Nah, kalau kita berpikir bahwa hidup ini tidak ada perlu proses, maka ekspektasi kita pasti salah. Are you with me? Kalau kita berpikir bahwa hidup mengikuti Yesus itu adalah indah-indah dan baik-baik saja, maka kita punya ekspektasi yang salah, kita punya wrong belief, sehingga pada saat sesuatu terjadi dalam hidup kita, kok aku udah ikut Tuhan kayak gini ya? Katanya ikut Yesus itu menyenangkan. Katanya ikut Yesus itu penuh dengan berkat. Saya mau katakan setiap saudara, itu half truth. Tapi kebenaran yang utuh adalah pada saat seseorang mengikuti Yesus, Yesus berkata apa? Kalau orang, barang siapa mengikuti aku, dia harus sangkal dirinya dan pikul salib. Dan pada saat punya wrong belief, kita punya wrong expectation. Pada saat kita punya wrong expectation, mudah buat kita untuk kecewa. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja. Let's say tentang gereja. Kita selalu bilang tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal. Saya mau kasih tahu saudara, gereja ini gak sempurna. Nah, kalau saudara berharap cari gereja yang sempurna, saya jamin saudara pasti akan kecewa. Karena gak ada gereja yang sempurna. Saya sering katakan, ketika mungkin ada gereja yang sempurna, kalaupun ada gereja yang sempurna, saat saudara masuk ke dalam gereja itu menjadi tidak sempurna karena ada saudara. Gak ada gereja yang sempurna. Gak ada pemimpin yang sempurna. Even saya berdiri di sini. Gak ada yang sempurna. Nah, kalau kita expect bahwa gereja itu harusnya begini, maka saya jamin saudara pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Sebab ekspektasi itu jauh daripada realita dan fakta yang sesungguhnya. Dan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa kalau pada saat orang yang sudah melayani, orang yang sudah memimpin, orang yang sudah lama jadi orang Kristen, bukan Kristen. Bahwa itu hidupnya udah pasti oke, udah pasti bertumbuh, udah pasti ada Yesus di dalamnya. Saudara kejebak di dalam wrong belief itu, saudara bisa mengalami kekecewaan. Gue lihat dia udah melayani, dia udah puluhan tahun ikut Tuhan, dia udah begini, dia udah begitu, dia udah khotbah, dia udah begini. Begitu ketemu sesuatu yang gak sesuai, saudara akan bisa mengalami kekecewaan. Buat yang lagi dating, lagi cari pasangan hidup dan saudara berpikir bahwa pernikahan itu pasti akan honeymoon all the time, that's a wrong belief. Trust me. Honeymoon periodmu maybe less than months maybe. Dan setelah itu muncullah aslinya. Maka selalu saya bilang, dalam hal apapun, pada saat keadaan baik,
Semuanya baik-baik saja, manis-manis saja. Karakter orang tuh gak kelihatan. Pernikahan itu pernikahan itu sebuah maraton yang panjang. Bukan sebuah perlombaan pelari sprint 100 meter. Yang mana pada saat menikah, pesta, happy, lalu pergi honeymoon, entah bisa pergi ke Bali, nanti bisa pergi ke mana, luar negeri. Happy, posting, story, that's good, that's fine. Saudara kalau menikah jangan takut untuk posting ya. Nanti bilang, oh pastor, tapi we have to think more than that. Kita harus berpikir lebih daripada itu. Dan kita harus bersiap dengan sebuah ekspektasi bahwa dalam pernikahan ini bahwa gak semuanya akan baik-baik saja mungkin. Kita pengen baik-baik saja, kita berharap baik-baik saja. Tapi kenyataannya namanya konflik, namanya badai kehidupan, itu gak bisa kita hindari. So kita mesti punya mindset yang benar, bukan wrong belief. Katakan amin. Saya mau ajak saudara untuk baca dalam Alkitab ada satu kisah mengenai kekecewaan. Di mana ini terjadi kepada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yang mempertanyakan keberadaan Yesus. Di Lukas 7 ayat 18-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, dia memanggil dua orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ayat berikutnya, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaulah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat terakhir, ayat 23, saudara perhatikan ini. "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara tahu di mana Yohanes Pembaptis berada pada saat dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus? Dia sedang ada di dalam penjara. Dia adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa ada kemudian orang yang datang yang jauh lebih berkuasa daripadaku, di mana untuk membuka kasutnya pun aku tuh gak layak. Dialah yang orang yang sama yang berkata, lihatlah anak domba yang menebus dosa dunia. Dia adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah orang yang sama yang membaptis Yesus di sungai Yordan, dan dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus dicurahkan kepada Yesus, dan mendengar suara Bapa di sorga, "Inilah anak yang kukasihi, sangat kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Dia adalah orang yang sama. Tapi pada saat satu momen kemudian, ketika dia berada di dalam penjara, lalu dia mulai mempertanyakan tentang Yesus. Kok bisa seseorang meragukan Yesus dan menjadi kecewa? Tadi saya katakan kalau keadaannya baik-baik saja, maka semuanya akan terlihat baik-baik saja. Tapi pada saat tidak baik-baik saja, apa respon kita? Apakah kita menjadi orang yang kecewa, marah sama Tuhan? Karena ketika masalah datang, tekanan datang, pergumulan terjadi, yang mana itu mungkin tidak sebentar, mungkin makan kurun waktu yang lama, bisa membuat orang mengalami kekecewaan. Orang bisa menjadi sangat rentan dengan kekecewaan ketika berada di dalam sebuah proses. Karena dia berharap sesuatu,
Ekspektasi sesuatu, tapi sesuatu itu mungkin belum datang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang mengerti katakan amin. Orang cenderung suka lihat hasil, tapi gak suka yang namanya sebuah proses. Proses adalah sebab, tapi hasil adalah akibat. Ketika orang gak suka namanya proses, maka gak akan ada yang namanya hasil. Kalau orang gak suka proses, gak akan ada hasil dalam kehidupan. Kalau kita mau melihat hasil dalam kehidupan kita, kita harus belajar hari ini. Untuk mau gak mau, suka atau gak suka, kita harus menyukai yang namanya sebuah proses. Khotbahnya gak enak banget hari ini. Haleluya. Kayaknya gue salah datang nih. Benih itu harus pada saat dia tertanam di dalam sebuah tanah, di dalam tanah, butuh waktu, proses untuk dia bisa menjadi tunas, dia bertumbuh, semakin lama semakin besar, sampai pada waktunya dia menghasilkan buah. Butuh yang namanya proses. Terkadang yang tadi saya bilang, orang suka melihat buahnya, tapi gak suka yang namanya prosesnya. Nah, pada saat kita mengalami proses itu sendiri, nah saya catat saudara, penting ini. Fokus kita adalah pada saat kita berada di dalamnya adalah belajar untuk mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Fokus kita adalah untuk belajar mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengalami proses, saudara bertanya sama Tuhan, kehendakmu apa dalam hidupku? Aku gak ngerti, tapi terjadilah sesuai dengan kehendakmu di dalam kehidupan aku. Saya tulis begini, kekecewaan kepada Tuhan mengekspos kurangnya pengenalan seseorang akan Tuhan. Dengan kata lain, kalau seseorang bisa kecewa sama Tuhan, artinya dia kurang mengenal Tuhan. Saya sedang membagikan antidot. Kalau orang racun itu ada antidotnya. Karena musuh bisa menebarkan racun ke dalam kehidupan, ke dalam hati kita. Apa itu? Kekecewaan. Dan antidotnya adalah pada saat seseorang menjadi kecewa, sebenarnya sedang mengekspos kurangnya pengenalan seseorang akan Tuhan. Jadi supaya kita tidak kena racun dari kekecewaan itu, kita harus belajar semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita gak salah ekspektasi. Karena kekecewaan itu bisa menjadi celah buat musuh untuk bisa apa? Untuk melemahkan iman kita. Dan kalau dibiarkan terus menerus bisa membuat kita menjadi tawar hati. Dan pada akhirnya iman kita menjadi mati. Hati-hati dengan kekecewaan. Coba ngomong anak dirimu, hati-hati dengan kekecewaan. So beware of disappointment. Yang kedua, musuh dari proses adalah ketidakpercayaan. Disbelief. Proses itu sudah catat, proses itu tidak wajib untuk dapat kita mengerti pada mulanya. Kenapa itu terjadi? Jadi Tuhan gak punya satu kewajiban untuk bisa memberitahukan kepada kita pada saat kita sedang mengalami proses itu dan kita menantikan kenapa Tuhan ya kok gak kasih tahu dulu? Enggak, Tuhan tuh gak punya kewajiban untuk itu. Kewajiban Tuhan adalah menemani saudara pada saat saudara berada di dalam proses. Karena itu adalah janjinya. Tapi dia tidak perlu terlebih dahulu memberitahu kepada saudara, aku datang, aku kasih kamu proses, siap-siap ya di dalamnya. Dan seringkali proses itu terjadi pada saat kita gak siap sama sekali. Pada saat saudara keluar dari ruangan ini misalnya, terus salah satu pemimpin saudara atau saya, pastor lupa salaman sama saudara. Karena terlalu banyak salaman kanan kiri. Dan saudara berkata, kok hari ini pastor gak salaman sama aku ya? Apa aku berbuat sesuatu? Mulai overthinking. Dan saudara pulang, saudara merasa hari ini pastor gak menyapa aku sama sekali.
Lalu saudara turun dari eskalator, dari lift, saudara pergi ke restoran, saudara makan. Dan saudara makan dengan banyak orang. Semua makanannya keluar kecuali makanannya Anda. Sudah setengah jam, 45 menit. Semua keluar makanannya. Mereka sudah makan habis, makanan saudara nggak keluar-keluar juga. Dan saudara mulai kehilangan kesabaran saudara. Padahal saudara nggak tahu, mbak-mbaknya itu sedang dipakai Tuhan untuk memproses saudara. Iya, bener. Pada saat saudara makan, saudara ambil mobil, saudara pergi keluar dari BSB, lalu tiba-tiba mesinnya rusak di situ. Mbaknya lama banget, ngimput nomor mobil saudara, mau kendaraan saudara, nggak keluar-keluar. Yang kirinya lancar, betul lancar sejahtera di situ. Saudara mampet di situ, 10 menit, 15 menit, nggak selesai si mbaknya. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan sedang memproses saudara melalui mbak-mbak yang ada di sektor parking. Karena proses itu bisa terjadi kapan aja tanpa saudara duga-duga. Dan Tuhan gak kasih tahu saudara dulu, habis ini ada mbak-mbak ya yang akan membuat saudara menjadi kehilangan kesabaran. Gak ada, saudara gak akan ketemu. Dan seringkali di dalam proses itu, it doesn't make sense. Seringkali kita nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Dan seringkali maka di dalam proses itu tidak dibutuhkan logika kita, kepintaran kita, betapa pengalamannya kita. Bukan lagi dibutuhkan kehebatan kita, tapi yang dibutuhkan adalah percaya kita sama Tuhan. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap mereka yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya itu yang menjadi penting buat kita tangkap dan kita percayai. Di 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan-cobaan yang biasa. Coba mau kanan kirimu, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Ia dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam TPT-nya, we all experience time of testing, which is normal for every human being. Normal, coba ngomong kayak gini, normal itu. But God, dengan baik, but God will be faithful to you. Tapi Tuhan akan setia kepada setiap saudara. He will screen and filter the severity, nature and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Di dalam terjemahan Indonesianya, tetapi Allah akan setia kepadamu, Dia akan menyaring dan menfilter tingkat keparahannya. Waduh, sifat dan waktunya dari setiap ujian itu atau pencobaan itu yang kamu hadapi sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, ya saudara berpikir bahwa ini berat banget Tuhan, percaya sama firman Tuhan, Tuhan sudah filter itu terlebih dahulu. Jadi kalau itu sudah mampir mengetuk pintumu, berarti sudah melewati filter penjagaan dari Tuhan dan Dia izinkan itu terjadi. Dan Alkitab mengatakan Dia filter itu sehingga yang sudah lewat dari filternya Tuhan itu saudara sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau saudara sampai ada berpikir bahwa Tuhan aku udah gak mampu, that's wrong belief. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua yang kamu hadapi sudah lewat filter penyaringannya Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu dapat menanggungnya. Tuhan aku udah gak kuat. Tuhan bilang, lu kuat, lu aja yang gak bisa lihat. Kenapa? Karena udah disaring sama Tuhan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan lanjutannya, and each test is an opportunity to trust Him more. Dan setiap ujian itu kesempatan untuk lebih mempercayai Tuhan.
For along with every trial, ini janji Tuhan, dengar baik. God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Jadi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyediakan bagi kamu jalan keluar. Untuk membawa kamu keluar daripadanya dengan apa? Bukan dengan babak belur, dengan kemenangan. Jadi kalau pada saat proses sedang terjadi, ingat janji Tuhan, Dia menyertai kita dan Dia memberikan jalan keluar buat setiap saudara dan saya. Tapi kalau respon kita nggak percaya, respon kita lebay, kita nangisi terus di situ, pintu yang mungkin sudah Tuhan tutup dalam proses itu. Padahal Tuhan sedang membuka pintu yang lain, kita nggak bisa lihat pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu nangis dengan pintu yang lama. Are you with me? Karena ini janjinya, bahwa Dia akan menyediakan pintu atau jalan keluar buat setiap kita. Untuk setiap proses yang kita alami. Pintunya dari Tuhan, bukan pintu kita sendiri. Nah, seringkali pintunya kita sendiri adalah kita mau escape dari proses itu. Bukan pintu keluarnya Tuhan, kita pintu keluarnya kita sendiri. Kita mundur dari Tuhan, kita lari dari Tuhan. Kita mau kabur dari masalah. No. Pintu yang dari Tuhan itu dibuka buat setiap kita. Dan Tuhan ada di situ menyertai setiap kita. Jadi ujian itu tadi dikatakan apa? Normal. Proses itu apa? Normal. Katakan percaya. Percaya bahwa sekalipun saya nggak mengerti apa yang terjadi, namun aku tetap percaya sama Tuhan yang setia. Dan apa yang dikerjakan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Percaya bahwa sekalipun aku berada di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai aku. Tongkatmu dan gadamu lah itu yang menghibur aku. Percaya bahwa dalam segala perkara aku sanggup menanggungnya. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percaya bahwa di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan justru itu sempurna di dalam hidupku. Bisa katakan amin. Di Ibrani 3 ayat 12 kita buka yuk. Kita lihat. Saya harap saudara gak ketiduran ya dengan khotbah saya. Jadi saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya jangan ada di antara kalian yang mempunyai hati yang jahat untuk menolak untuk percaya sehingga kalian berhenti menaati Allah yang hidup. Wow. Jangan sampai ada di antara kalian menolak untuk percaya. Di dalam TPT ini dikatakan, so search your heart every day, my brother and sisters, and make sure that none of you has evil or unbelief hiding in you. Jadi selidiki hati kita setiap hari saudara-saudara dan pastikan bahwa tidak ada di antara kamu yang memiliki kejahatan atau ketidakpercayaan yang bersembunyi di dalam hati kita. For it will lead you astray and make you unresponsive to the living God. Karena itu akan menyesatkan kamu dan membuatmu tidak responsif terhadap Allah yang hidup. Di terjemahan lain dikatakan turning away from the living God. Menolak atau berpaling daripada Allah yang hidup. Pada saat kita gak percaya, itu memalingkan kita daripada Allah yang hidup. Atau menolak daripada Allah yang hidup. Jadi dengar baik ini. Untuk poin yang kedua, kalau saudara sedang ada di dalam proses, makinlah mendekatkan diri saudara sama Tuhan. Palingkanlah wajahmu kembali sama Tuhan. Makinlah bertekun dengan Tuhan. Cari wajahnya, cari hadiratnya. Bukan malah kabur dari Tuhan. Bukan malah kabur dari masalah. Bukan malah kabur dari gereja. Tapi yuk kita miliki respons pagi hari ini. Kalaupun itu sesuatu dan terjadi hidup kita, yuk makin cari Tuhan yuk. Makin cari kehendaknya, makin cari wajahnya. Bukan malah kabur.
Makin hilang dari gereja, makin hilang dari komsel, dari home, makin hilang, gak pernah kelihatan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, musuh dari proses adalah ketidaksetiaan. Unfaithfulness. Biasanya proses itu kan memakan waktu. Dan karena waktu itu terjadi, disinilah orang bisa menjadi tidak setia. Karena waktulah yang akan menguji kesetiaan seseorang. Ya tadi saya katakan orang menikah. Kalau kita di depan altar, lagi pakai jas yang rapi, pakai baju gaun yang rapi, yang bagus. Pendeta di altar, puji-pujian dinaikkan. Tamu semua pakaian baju pesta. Pada kita saat mengucapkan janji setia kita pada pernikahan, di dalam pernikahan kita. Gampang banget itu mah. Tapi apa yang kita lakukan dari janji itu, kesetiaan itu diujinya melalui waktu. Pada saat saudara menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Mungkin kalau Tuhan kasih waktu yang umur yang panjang, 50 tahun merayakan ulang tahun emas, pernikahan emas. Itulah kesetiaan itu diuji di situ. Yang mengerti katakan amin. Mengapa orang menjadi tidak setia? Nggak sabaran. Pengennya cepat. Kemarin saya share, di zaman yang serba instan ini, bahkan membuat mie instan aja butuh proses. Saudara harus buka bungkusnya. Kalau saudara belum beli, saudara harus proses pergi ke minimarket beli pulang, buka bungkus, nyalakan kompor, mendidihkan air, buka mie-nya, taruh mie-nya di situ, direbus selama beberapa menit, saudara harus siapin mangkok, keluarin bumbunya, semua aja mesti berproses walaupun itu mie instan. Jadi belajar bahwa yuk kita hargai yang namanya proses. Karena gak ada yang instan. Jadi jangan jadi orang yang gak sabaran. Kenapa orang jadi gak setia? Karena gak mau bertekun. Maunya buru-buru, shortcut, buru-buru mau cari penyelesaian sendiri. Nah, saudara catat ini. Saudara tahu apa arti bertekun? Bertekun itu di dalam bahasa aslinya adalah kemampuan untuk bertahan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bertekun. Perseverance itu artinya saudara mampu bertahan di dalam kesabaran dan ketabahan. Saudara mampu bertahan di situ. Di dalam kesesakan saudara bisa bertahan di situ. Saudara nggak give up, saudara nggak menyerah. Itu namanya bertahan. Bertekun. Bertekun itu artinya saudara pada saat saudara tadinya berdiri lalu karena saudara kehantam sesuatu, saudara bisa tetap tegak berdiri kembali. Dan saudara menghadapi badai dan pergumulan dan kesulitan dan persoalan yang saudara hadapi. Bertekun itu menolak untuk menyerah dan bangkit lagi pada saat saudara jatuh. Saya ada ilustrasi nih, saya pinjem nih samsaknya si Wilbert. Nah, samsaknya nih. Ini kan minion ya. Bertekun itu adalah begini nih, pada saat saudara ada masalah, nah saudara kembali. Nah, kembali lagi. Nah, ini bertekun namanya. Saudara ketemu di kantor bos yang resenya minta ampun. Paling apa namanya ya? Paling bocengli punya bos, tapi saudara bangkit lagi. Saya nggak tahu tuh si Yulan terjemahin bocengli apa, saya nggak tahu deh bahasa Inggrisnya. It's not fair, oke. Okay. Saudara ngalami pandemi COVID, bangkit lagi. Saudara diputuskan pacar, balik lagi. Cari lagi, iya cari lagi bener. Saudara lagi struggle sama istrimu di rumah, bangkit lagi. Saudara lagi struggle sama suamimu di rumah, bangkit lagi, menolak untuk menyerah. Bangkit lagi. Ini nih, dia tipe orang yang bertekun.
Coba senggol kanan kirimu, bangkit lagi. Lagi. Didisiplin sama pastormu, bangkit lagi. Didisiplin dari pelayanan, bangkit lagi. Jangan begitu disiplin, kabur lagi, gue cari gereja yang lain. Nggak selesai prosesnya. Mengalami proses keuangan, bangkit lagi. Namanya bertekun. Fotoin aja sama dia. Keluarin kameranya yuk. Ini jarang-jarang foto sama Minion nih. Nggak tahu dia bisa muncul lagi nggak di stage ini. Jadi ingat ya, kalau ingat Minion, ingat bangkit lagi. Jangan udah senggol dikit, baper gitu. Enggak, ini jangan disenggol sedikit, udah nggak mau ke gereja. Ditanya sedikit, left the group. Jangan ditanya dikit, udah nggak mau komsel lagi. No, jangan jadi orang Kristen yang gitulah. Beri tepuk tangan lah buat diri saya sendiri. Kapan kelarnya? Saudara tahu nggak? Ujian itu dibuat oleh sekolah bukan untuk supaya murid-muridnya gagal. Kalau memang ujian itu dibuat supaya murid-muridnya gagal nggak naik kelas, kita semua di sini masih ada sekolah, nggak lulus. Tapi ujian itu dibuat supaya kita melewatinya itu, proses itu sehingga kita naik level dong. Masa mau di SD terus kan enggak. Kita maunya di SMP naik, ke SMA naik, kita kuliah. Masa isu kita masih urusan permainan hati lagi? Kapan kelarnya? Coba ngomongkan itu, kapan kelarnya? Udah cukup lah ya. Nih. Kita buka deh ayat. Roma 2 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuh responnya mesti gitu. Lagi susah, Tuhan suruh bersukacita. Jadi kita harus tetap putuskan untuk kita bisa tetap sukacita di dalam sebuah proses. Dan inilah kualitas anak-anak Tuhan seharusnya. Bersabar dalam apa? Kesesakan, sabar. Biasanya kalau dalam kesesakan itu kita gerasa gerusu. Biasanya ke sana kemari sana. Tuhan bilang sabar. Ini kualitas anak-anak Tuhan seharusnya. Lagi susah bertekun disuruh apa? Lagi sulit bertekun apa? Disuruh berdoa. Pada saat kita lagi mengalami kesulitan untuk bertahan, Tuhan bilang doa. Katakan sabar, katakan berdoa, katakan bersukacita. Kesimpulannya, saya tulis sebuah quote begini. Don't just go through the process, but grow through the process. Jadi belajar bukan cuma melewati proses itu, tapi grow through the process. Jadi bertumbuhlah di dalam proses itu, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan di hidup kita, Tuhan ingin mendewasakan kita. Grow, bertumbuh. Dan ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa dipercepat atau punya shortcut. Yaitu ada pembentukan karakter kita. Di Mazmur 105 ayat 19 dalam NLT-nya di ayat 2 ayat terakhir. Until the time came to fulfill his dream, the Lord tested Joseph's character. Sampai waktunya tiba untuk memenuhi mimpinya, Tuhan tuh menguji karakternya Yusuf. Tuhan tuh berproses kepada Yusuf dengan menggunakan apa? Kalau saudara bicara tentang Yusuf,
Bicara tentang istrinya Potifar, kepala penjara, nanti bisa kakak-kakaknya, berproses juga pada saat dia dilupakan oleh juru minum raja. Tuhan pakai semua itu untuk menguji karakternya Yusuf. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu dia membutuhkan karakter Yusuf yang sudah didewasakan untuk bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Tuhan butuh membentuk karakter saudara dan saya supaya kita bisa masuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai kepada tujuan Tuhan. Dan we need that. Karena karakter yang belum dibentuk akan menghambat seseorang mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Tadi saya katakan, kalau kita masih orang yang nggak mau diproses, sulit untuk diproses, disenggol dikit baper, orang baperan nggak akan bisa sampai kepada tujuan Tuhan, percaya sama saya. We cannot. Orang yang mudah menyerah itu nggak akan sampai kepada tujuan Tuhan, nggak akan. Hati-hati terjebak di dalam pemikiran bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bergereja, saya sudah ibadah, saya sudah melayani Tuhan. Kita berpikir bahwa semuanya oke kok. No. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau Tuhan mau beresin itu, udah serahkan diri saja sama Tuhan. Saya tahu kalau pelajaran yang paling dibenci sama anak-anak itu kan matematika ya biasanya. Pada saat ujian matematika, belajarnya setengah mati. Pertanyaan saya, apakah kita mau belajar mengulang-ulang hal yang sama? Sehingga ketemunya soalnya itu mulu. Atau mendingan kita belajar sekali, susah sekalian, habis itu kita lewat, kita naik kelas. Pelajaran yang kita hadapi udah gak gitu lagi. Nah kemarin saya share, gimana caranya saya bisa tahu, Pastor, kalau saya udah lewati dari proses itu. Pada saat saudara-saudara ketemu dengan soal itu, respon saudara udah berbeda. Dulu orang ini nggak salaman sama, dulu pastor nggak salaman sama saya pulang hati saya gelisah. Tapi hari ini kalau pastor kelupaan salaman sama saya biasa-biasa aja tuh. Kalau dulu ada orang yang senggol saya baper. Tapi sekarang saya biasa senyum-senyum aja, biasa-biasa aja. Itu berarti saudara sudah lewat prosesnya. Tapi kalau misalkan saudara masih ketemunya itu lagi, berarti belum kelar-kelar. Gak beres-beres. Ayat terakhir. Waktu saya udah, lumayan masih 3 menit. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. So it takes a grinding wheel to sharpen a blade. So one person sharpens the character of another. Di dalam PPT-nya dikatakan. Jadi satu orang itu sharpen, menajamkan karakter seorang lainnya. Jadi jangan heran kalau Tuhan pakai orang lain untuk menajamkan saudara. Dan pada saat ditajamkan, saudara justru harus kamsiah sama dia. Thank you ya, kamu sudah menajamkan aku. Kalau di dalam pernikahan, suamimu lah yang menajamkan engkau. Istrimu lah yang menajamkan engkau. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan saya, apakah saudara mau bertekun di dalam proses itu? Kalau bertekun ya stay on it. Bertekun, lewati prosesnya. Nggak kemana-mana sampai kita tuntas di situ. Sampai kapan, Pastor? Sampai pada saat saudara menghadapi masalah itu lagi, respon saudara berbeda. Iman saudara makin bertumbuh. Rasa percaya saudara makin kuat di dalam Tuhan. Saudara gak kecewa lagi dengan kanan kiri. Saudara bertekun, saudara cari wajah Tuhan.
Saudara stay di dalam keluarga rohanimu, terus mendukungmu di dalam masa sulitmu. Dan selalu ingat ini bahwa Tuhan itu menyertai setiap saudara dimanapun saudara berada, dan pada saat saudara melalui kondisi apapun, di dalam lembah kelam sekalipun, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertaimu. Tongkatku dan gadaku itulah yang akan menghibur kamu. Amin.